Halo, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Adi Nugroho Eko Santoso, biasa dipanggil dengan Eko. Di belakang saya ini Suzuki Katana tahun 2004. Sebenarnya konsep dari mobil ini saya persiapkan untuk anak saya Niko. Nah ini anak saya Niko. Dia pada dasarnya seneng adventure, jalan-jalan. Dan pada akhirnya saya coba untuk merealisasikan keinginannya dia. Oke. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa modifikasi yang ada di mobil ini. Mari kita mulai untuk beberapa modifikasi apa yang kita lakukan. Untuk bumper, sebentar, untuk ukurannya berapa ya? Kok pinjam bentar ukurannya. Coba tolong. Oke, untuk bumper itu untuk pipa depan ini kita pakai ukuran 1,5 in dengan schedule 40, dan untuk bagian bawah ini saya pakai 1 in. Dan untuk lampu saya pakai merek HID, cukuplah untuk jalan-jalan. Terus saya Warren saya pakai M6000, bagi saya cukuplah untuk mengangkut beban ini mobil lah istilahnya. Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga, bagi saya cukup. Terus lampu saya ganti model, tetap pakai model bawaan tapi dengan merek Hella. Untuk lampu sen saya ganti yang model jenong, yang ya bagi saya dikira oke lah untuk menyesuaikan atapnya yang jenong. Lanjut ke sidebar. Sidebar tetap saya pakai pipa 1 in dengan footstepnya yang saya model bolong ini, supaya agar tidak terlalu licin. Saya kasih istilahnya supaya sepatu tidak terlalu licin. Spion saya pakai Caribbean. Spion centong saya pakai model JDM, tapi saya nggak tahu ini istilahnya JA berapa. Lanjut ke belakang. Nah ini bumper belakang saya tetap konsepnya seperti JDM, cuma saya sedikit modifikasi. Jadi atas masukan dari teman-teman dari Exitos, Om Herki dan Om Resi, saya coba bisa nggak sampai samping kita bikin seperti ini agar lebih aman tuh bagian si samping. Ditambah lampu sorot untuk bagian belakang kalau saya mundur. Terus saya tambahkan penarik kalau saya tiba-tiba terperosok, dan ini saya dapatkan dari Om Ade Arbi dari garasi aksesoris Jimmy. Lanjut untuk bagian kaki-kaki, sebenarnya ini racikannya dari teman saya Om Herki dan Om Resi di Exitos. Untuk bagian depan ini sebenarnya memakai lembaran 1 dan 2 ini punya bagian belakang pindah ke depan. Dan untuk bagian nomor 3 dan 4 tetap bawaannya dia. Dan untuk ukuran si antingnya ini kira-kira 10 atau 12 cm deh bagian depan ini. Tapi menurut saya sih bagian depannya kayak sih 10 cm untuk bagian depan. Coba lihat cantokan sebentar. Hah? Depan 10, belakang 12. Oh oke, salah saya ternyata. Anak saya bilang malah depan 10, belakang 12 untuk si antingnya ini. Terus oh iya, lupa saya satu lagi, untuk shock breaker saya pakai Kayaba Extra G. Lanjut ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang saya pakai anting yang panjangnya sekitar 12 cm. Untuk lembaran 1 dan 2 ini pakai spare Suzuki Futura. Dan untuk selanjutnya ketiga keempat tetap untuk bawaan si mobil tersebut. Untuk shocknya juga sama, saya pakai Kayaba SLG. Dan dan untuk ukuran ban saya pakai ukuran 245 70 16 pakai BFD. Velg saya pakai Evo Course ring 16 lebar 7. Saya sebenarnya untuk ban ini hanya untuk dipakai untuk keperluan jalan raya aja, tapi kalau untuk pas saya main saya pakai ban MT. Untuk bagian bawah saya memakai istilahnya skid plate untuk pelindung tangki
agar dia bila terkena benturan-benturan batu tidak merusak si tangki. Ini saya pakai, bikinnya juga sama di tempatnya Om Herky di Exitos. Untuk ketebalan platnya itu sekitar 3 mili. Dan satu lagi untuk bagian transfer case, saya juga pakai di bagian tengah juga. Saya tambahkan pakai NPU supaya dia getarannya nggak ke bodi. Untuk ketebalannya sama, sekitar 3 mili seperti yang di pelindung tangki tersebut. Untuk bagian mesin sebenarnya ini belum saya rubah terlalu banyak karena waktu itu pas pengerjaan ini selesai mobil ada wabah COVID. Oleh karena itu untuk pengerjaan mesin belum bisa dilakukan, tapi untuk saat ini mesin akan saya lakukan untuk merapikan bagian kabel-kabel. Terus alternator akan saya ganti kurang lebih yang 90 ampere karena saya pakai winch. Mesin mau saya overhaul supaya dia lebih enteng tarikannya. Untuk rencana mesin saya nanti akan dikerjakan oleh teman saya Dennis, itu di MMC Pejaten. Saya memakai exhaust keluaran ORD, konfigurasinya 41 dan saya pakai full stainless. Kenapa saya ambil keluaran 41? Kalau menurut saya mau pakai supaya dia untuk di atasnya lebih enak itu dipakai. Oke, dan untuk selanjutnya untuk bagian interior, sebenarnya saya hanya mengambil konsep itu untuk interior yang aman dan safety lah istilahnya. Makanya saya pakai roll cage atau orang bilang roll bar. Sebenarnya hanya dipakai untuk safety-nya aja bagi saya. Untuk ukurannya ini pipa saya pakai 1 in full ke belakang. Dan ada tambahan rack belakang untuk naruh istilahnya barang-barang di bagian belakang. Terus untuk setir saya ganti pakai model JA dan saya pun nggak tahu ini tipe apa, cuma saya lihat rapi, udah saya ambil. Terus bagian panel AC saya ganti model JA juga, tapi saya nggak tahu ini JA berapa karena saya lihat kok bentuknya dia lebih rapi, dia ada cool and hot dan dia ada ventilasi udara dan keluar. Oh iya, nanti untuk bagian AC rencana saya akan bongkar di MMC juga di tempat Om Dennis untuk mengambil konsepsi AC Jepang. Jadinya nantinya udara dari luar akan bisa masuk ke dalam dan buka tutup udara ventilasi bisa bergantian. Dan temperatur dingin juga bisa diaktifkan. Terus lanjut saya pasang 4 wheel bawaannya Jinmi juga. Terus saya pasang cut untuk cut off winch apabila ada kendala di winch. Jadi saya udah siap sedia di sini. Jadi kalau misalnya winch saya kusut atau bagaimana, saya bisa langsung cut off di sini. Dan untuk handbrake saya ganti punya model Jepang karena memang dia lebih kokoh dan kuat, ditambah dengan konsol tengah untuk membawa minuman. Dan tak lupa saya coba ganti si jok ini. Saya pakai Recaro tipe LX dan saya dapatkan di tempatnya Om Wisnu di Fas Darat dalam kondisi yang sudah di retrim dan mulus. Jadinya saya tinggal pakai. Untuk door trim saya ganti model terbaru yang punya Jimmy juga tapi lokal, masih terbungkus plastik, jadi terlihat lebih rapi. Satu lagi untuk seat belt saya memodifikasinya dengan gaya Jepang. Jadi biasanya yang lokal punya dia di luar pasti kan ganggu tuh maju mundurnya si jok. Makanya saya coba ide ke Om Herky dan Om Resi, bisa nggak nih kita balik ke dalam si benjolannya si sabuk pengaman. Dan ternyata bisa kita balik ke dalam dengan membuat bracket yang baru. Dan pada akhirnya seatbelt bisa dipakai dan nggak ganggu kerja masuknya si jok tersebut. Untuk bagian belakang saya pakaikan rack ini untuk membawa barang-barang ringan lah istilahnya. Memanfaatkan si atap panjul ini nih.
Biasanya kan kalau trapeze dia pasang di atas untuk naruh barang-barang. Nah kalau saya berhubung ini atap panjul, saya coba dibalik pasang bagian dalam untuk membawa tas-tas di dalam. Dan untuk roll bar ini ukurannya 1 in, terus dengan titik poin dia nempel ke bodi di depan sama di sini, di bagian sini dia ada 2. Nah jadinya semua nempel ke bodi. Begitu pula juga dengan di bagian depan, nanti kita lihatin. Semua bagian nempel ke bodi. Nah, yang untuk bagian depan titiknya ada di dasar bodi. Jadi semua menempel ke bodi dan tidak asal sembarang pasang sebenarnya. Ini juga ada bracket juga, pegangan ke bodi juga. Jadi boleh dikata ini bagi saya udah cukup kuat lah untuk safety saya bila berjalan-jalan dengan anak saya. Oke, saat ini kita coba untuk merasakan si mesin 1000 cc ini. Bagi saya untuk mesin 1000 cc ini, kalau saya sih dirasa cukup ya. Terlebih dengan AC, pemakaian AC, terus juga sudah pemakaian heater pun sudah cukup membantu untuk di mesin 1000 cc ini. Terlebih dengan pemakaian Viscovan juga akan menambah ringan si mobil ini tersebut. Jadi bagi saya untuk mesin 1000 ini sudah cukup. Untuk handling dengan ukuran berat seperti ini, saya rasa sudah cukup. Ukuran ban yang bagi saya juga ukurannya nggak terlalu besar, 245/70/16. Bagi saya udah cukup. Untuk bantingannya pun saya rasakan juga sudah cukup. Jadi bagi saya ini mobil udah nyaman lah istilahnya. Tarikannya enteng, bensinnya pun juga relatif, nggak terlalu boros, nggak terlalu ringan. Untuk AC, sebenarnya saya kurang dingin ini untuk AC. Saya masih butuh settingan AC yang dingin. Untuk final gear saya pakai 943 kalau nggak salah loh ya, atau 41 deh. Saya lupa contekannya, tapi itulah kira-kira antara 943 atau 941. Oke, pada akhirnya ini mobil udah selesai. Ini mobil sebenarnya mau saya kasih ke anak saya Niko. Nah ini anak saya Niko. Nah ini sekarang dia udah mulai beranjak dewasa. Sebenarnya saya buat mobil ini untuk dia, untuk supaya bisa mengeksplor alam lah ceritanya. Suka dengan alam lah istilahnya. Makanya dia lebih suka outdoor. Makanya saya coba untuk merealisasikan ide apa yang dia mau. Pada akhirnya saya kasih bikin Jimmy ini. Pada akhir kata, untuk semua ini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport saya hingga jadi mobil ini, dan semoga apa yang saya buat bisa menjadi acuan untuk teman-teman untuk membangun sebuah Jimmy yang proper dan nyaman di jalan. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih pada Jurnal Jimmy yang sudah memberikan support pada saya dan juga pada anak saya sehingga bisa terwujud di sini. Dan tak lupa semuanya akan pada waktunya. Oke, pada akhirnya semua Jimmy pada waktunya.